Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka kenalan. Bagaimana bisa saling sayang jika kita belum saling mengenal? Jadi, perkenalkan kami dari kelompok 4. Saya Indah Dewi Nurhidayah beserta rekan-rekan saya Muhammad Ilham Hambali dan Dedi. Di sini kami akan menjelaskan sedikit mengenai sejarah perkembangan filologi di Indonesia. Sejarah perkembangan filologi di Indonesia. Perkembangan pernaskahan Nusantara dibagi ke dalam 3 periode, yaitu periode sebelum abad 14 Masehi, periode abad 14 sampai 19 Masehi, dan periode abad 19 Masehi hingga sekarang. Periode perabad 14 Masehi. Indonesia sudah mengenal tradisi tulis sejak abad keempat, yaitu sejak ditemukan prasasti Yupa di Kalimantan Timur. Berdiri sejak abad ke-7, Kerajaan Sriwijaya segera menjadi pusat kebudayaan agama Bunda di Indonesia. Namun ketika Kerajaan Sriwijaya berkuasa, bahasa Melayu kuno dan Sanskerta mulai dikenal dan digunakan oleh pihak kerajaan dan rakyat. Selain bahasa Sanskerta, bahasa Melayu kuno, Jawa kuno, dan Kawi juga berkembang pesat pada masa ini. Ekspansi Kerajaan Sriwijaya ke berbagai wilayah termasuk ke wilayah Pulau Jawa, Bali, juga meninggalkan jejak kebudayaannya. Periode abad 14 sampai 19 Masehi. Sebelum abad ke-14, Islam mulai masuk ke Indonesia. Agama ini salah satunya dibawa oleh para pedagang dari Gujarat, India yang datang ke kawasan Nusantara dengan niat awal untuk berdagang. Sambil berdagang, para pedagang dari Gujarat ini juga menyebarkan agama Islam dan segera berkembang dengan pesat. Pada abad ke-14, penulisan naskah Melayu dengan menggunakan aksara Jawa kuno masih mendominasi. Bahasa Arab masuk ke Nusantara dan mengalami lokalisasi atau pribumisasi agar bisa menarik pengikut dan diterima masyarakat Nusantara. Pesatnya penyebaran agama Islam di Nusantara juga menjadi salah satu sebab pesatnya kebudayaan Islam yang satu sisi membuat kebudayaan Hindu-Buddha yang sebelumnya sempat berkuasa semakin tergeser. Begitupun dalam budaya tulis, penulisan menggunakan aksara Pallawa dengan bahasa Sanskerta semakin jarang ditemukan. Pada abad ke-16, Portugis datang, mulai menjajah Indonesia dan membawa akulturasi kebudayaan kepada Indonesia dan juga penyebaran agama Kristen di Pulau Jawa. Periode abad 19 Masehi, bangsa Belanda datang ke Indonesia. Pada awalnya hanya untuk mencari rempah-rempah, akan tetapi melihat Indonesia yang merupakan sumber rempah-rempah, Belanda malah berniat untuk menguasai wilayah dan menyebarkan agama Kristen. Pada saat itu, rakyat Indonesia masih sering menggunakan aksara Arab atau pegon, dan untuk memikat hati rakyat, para pendeta membuat Alkitab dengan bahasa yang digunakan oleh pribumi. Perkembangan studi filologis di Indonesia dibagi menjadi 3 bagian, yakni fase awal, fase lanjutan, dan ilmu filologi saat ini. Fase awal yang berupa kegiatan inventarisasi dan pencatatan naskah. Aktivitas awal studi penaskahan ini dimulai dengan kegiatan inventarisasi dan pencatatan naskah pada abad ke-17. Jumlah naskah dalam koleksi ini mencapai 89 naskah, di mana 60 naskah diantaranya ini berbahasa Melayu. Karena semakin banyak yang membuat daftar naskah, beberapa sarjana akhirnya memodifikasi tulisan yang berkaitan dengan naskah Nusantara. Beberapa contoh naskah-naskahnya yakni, yang pertama, naskah Jawa yang disusun oleh Willem van der Molen, A Catalogue of Catalogues of Javanese MSS, yang diterbitkan dalam jurnal Caraka nomor 4, di mana katalog ini dianggap sebagai katalog yang paling akurat. 2. Naskah bahasa Indonesia yang ditulis oleh Cumberloin and Faturrahman pada tahun 1999 dengan judul Khazanah Naskah, Panduan Koleksi Naskah Indonesia Sedunia. Fase lanjutan yaitu kegiatan kajian kebahasaan, penerjemahan, hingga studi filologis. Di abad ke-19 ini, para ahli filologi Eropa mulai menyunting, membahas, serta menganalisis isinya. Namun penyuntingan ini hanya diarahkan untuk menyunting bahasa Melayu dan Jawa saja dikarenakan keterbatasan penyunting. Hasil penyuntingannya pun disajikan dalam huruf aslinya. Selanjutnya muncul suntingan naskah yang telah ditransliterasi ke dalam huruf lain, seperti dalam karya RTHA, di mana perintis pertamanya yakni Husein Djajadiningrat dengan karyanya Christie Sebeskoming van Desa Jara Banten. Karakter penelitian filologi pada masa ini menekankan pada teori filologi murni seperti kritik teks dan penerjemahannya.
Di tahun 1965, minat sarjana pribumi dalam mengkaji naskah semakin besar, di mana mereka menggunakan pendekatan teori resepsi seperti dalam Hikayat Iskandar Zulkarnain, suntingan teks dan analisis resepsi oleh Suratno. Kemudian pengajian naskah ini berlanjut pada naskah keagamaan dan sejarah. Pendekatan yang berkembang lainnya yakni pendekatan sejarah sosial intelektual, seperti penelitian yang dilakukan oleh Oman Fathur Rahman terhadap sekelompok naskah Tarekat Syataria di Minangkabau. Karya-karya sastra Indonesia yang fenomenal pada masa ini yang ada dalam beberapa kegiatan yakni kegiatan penyajian teks ke dalam aksara, seperti Ramayana Kakawin karya Richard Brand dan Syair Bidasari karya Fred Howell. Kegiatan transliterasi ke dalam huruf aksara Latin, seperti Rueta Sanjaya, Arjuna Wiwaha, dan Boma Kawya. Kegiatan terjemahan ke dalam bahasa asing, seperti Arjuna Wiwaha dan Sejarah Melayu. Kegiatan suntingan naskah dengan metode kritik teks, seperti Hikayat Seribu Masalah dan Syair Ken Tambunan. Ilmu filologi saat ini. Ketertarikan mengkaji naskah sebagai salah satu penelitian ilmu pengetahuan ternyata juga menarik hati perguruan tinggi berbasis agama. Dengan dibukanya studi filologi ini, membuka kecenderungan calon peneliti dalam memilih naskah keislaman dan mendiskusikan kandungannya secara lebih mendalam. Hal ini pula yang mendorong Puslitbang Lektur Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama Republik Indonesia mencanangkan program inventarisasi, pelestarian, penelitian, dan pemanfaatan naskah keagamaan Nusantara pada awal tahun 2000. Perkembangan ini menunjukkan bahwa filologi bisa diintegrasikan dengan multidisiplin ilmu, mencangkup penerapan kritik teks disertai kajian mendalam atas konteks Islam lokal, dan dengan penerapan berbagai teori, seperti teori sastra yang berkembang mulai pada tahun 1970-an. Demikianlah perkembangan filologi sejak awal penggunaannya hingga saat ini yang berkembang di Indonesia. Kita bisa melihat bahwa filologi tak hanya berorientasi pada naskah seperti penyuntingan dan penerjemahannya saja, melainkan juga bisa berorientasi pada kontekstualisasi atas teks yang dikajinya. Sekian dari kami, mohon maaf jika ada kekurangan karena kesempurnaan itu hanya ada pada orang yang tepat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.